Jadi salah satu ibadah nanti yang kita lakukan di tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah berkurban. Yang pertama yang harus kita ketahui, hukum dari berkurban itu apa? Apa hukumnya, Bapak-bapak? Hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Alhamdulillah jawaban yang salah. 3 kali salah ini. Harusnya dapat piring cantik, lemparkan gitu loh. Luar biasa, 3 kali jawaban salah terus ki rekor. Jadi hukumnya kurban itu kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalam mazhab Hambali sunnah muakkadah. Dalam mazhab Maliki sunnah muakkadah. Baru dalam mazhab Hanafi betul tadi jawabannya, hukumnya wajib bagi yang mampu. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadahnya ini dibagi 2. Ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Dimaksud sunnah ainiyah gimana? Kalau misalkan ada satu orang nggak punya keluarga, lirik di sini ada orangnya, jomblo misalnya, coba lirik ada orangnya enggak? Nah, salah sendiri, salaman tadi langsung kena. Harusnya nggak menampakkan ke saya. Ya, misalkan satu orang nggak punya keluarga, nah itu namanya sunnah ainiyah dilakukan oleh satu orang. Dikatakan sunnah kifayah. Jadi sebenarnya arti sunnah kifayah mirip dengan fardu kifayah. Contohnya adalah sholat jenazah, itu fardu kifayah. Kalau ada sekelompok orang melakukan sholat jenazah, yang tidak melakukan sholat dosa atau tidak? Tidak dosa, hilang kewajibannya, tapi yang dapat pahala yang sholat. Sunnah kifayah seperti itu. Kalau misalkan dalam satu keluarga berbilang jumlahnya, ada suami, ada istri, ada anak, salah satu dari 3 ini melakukan kurban, maka tuntutan kesunahan atas keluarga yang lain hilang, tuntutan kesunahan. Tapi yang dapat pahala orang yang berkurban atas nama itu. Misalkan atas nama si suami, berarti yang dapat pahala si suami. Ustadz, gak boleh dah kalau misalkan atas nama keluarga si fulan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Aturannya 1 kambing hanya untuk 1 orang. Itu dalam mazhab Syafi'i. 1 onta untuk 7. 1 sapi untuk 7. Jelas sampai di sini? Ustaz, apakah lantas nggak bisa biar keluarga saya dapat pahala? Bisa sebenarnya, ada solusinya. Solusinya gimana? Nah ini yang tadi, yang warna hijau ada tulisannya, yang itu khusus hanya bagi yang berkurban. Jadi yang dapat pahala hanya orang yang berkurban. Jadi biar kita ngaji itu nggak katanya-katanya. Boleh katanya Ustadz ini langsung atas nama keluarga. Nah ini saya tunjukkan dalilnya, bahwa hanya untuk 1 orang. Nah dikatakan di sini mazhab Syafi'i, dan saya tidak mengetahui ulama yang berbeda pendapat dengannya tentang ketidakbolehan berkurban dengan seekor kambing untuk orang yang lebih banyak dari 1 orang. Yo, jadi mazhab Syafi'i nggak boleh untuk banyak orang itu. Jadi 1 kambing cukup untuk 1. Tapi ada pernyataan yang mengatakan Imam Khatib, Imam Romli dan yang lainnya berpendapat kalau orang lain itu bersekutu dalam masalah pahala kurban, jadi menyertakan si bapak berkurban tetap atas nama 1 orang, si fulan. Jelas sampai di sini. Terus ketika berkurban menyertakan istri dan anaknya, saya hadiahkan pahalanya juga untuk anak dan istri saya, maka akhirnya dapat, meskipun status yang berkurban namanya si bapak. Bisa dipahami sampai di sini? Pelan-pelan di sini ya, karena mudah emosi nanti ya. Coba dilihat kalimatnya itu.
Kalau orang lain bersekutu dalam masalah pahala kurban, seperti ucapan seorang untukku juga untuk keluargaku, maka hukumnya boleh, pahalanya diperoleh semuanya. Meskipun yang berkurban tetap atas nama suami, dapat. Makanya nanti kalau misalkan mau berkurban cuma satu kambing, atas namakan siapa gitu. Ini atas nama saya. Kemudian saat dikurban, disembelih, pahalanya ya Allah saya hadiahkan juga untuk istri saya, anak saya, mertua saya, tetangga saya, ustadz saya, dapat semuanya. Makanya muncul jawaban dari kasus kalau misalkan dalam sebuah sekolah ada patungan kurban. Paham sampai di sini? Sumbangan kurban akhirnya didapatlah 1 ekor kambing. Kalau misalkan langsung disembelih ini atas nama sekolah, disebut kurban apa tidak? Tidak, karena kurban kan hanya cukup 1 kambing untuk 1 orang, sedangkan 1 sekolah berapa? 100 misalnya, nggak bisa. Kalau misalkan langsung disembelih, itu namanya sembelihan sunnah. Jadi kalau dibagikan ya dapat pahala sedekah. Supaya dapat pahala kurban, gampang solusinya, diatasnamakan berapa orang? 1. Misalkan diatasnamakan kepala sekolah. Ketika kepala sekolah menyembelih, langsung ini hadiah pahalanya juga saya hadiahkan untuk siswa saya, guru saya, guru-guru karyawan saya. Maka semuanya dapat pahala kurban. Jelas sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.